وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang Selasa ini kita kembali diberikan Allah nikmat bisa sama-sama duduk di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dikuatkan untuk mengamalkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepadanya Allah mudahkan kita mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Selanjutnya kembali kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu adalah amal. Tujuan maksud daripada ilmu itu adalah diamalkan. Masuk pada babu man kariha ta'alluman nahwi lima yaksibu minal khuyala'i wazzahu. Bab tentang orang yang membenci mempelajari nahwu. Lima yuksibu minal khuyala'i wazzahu, karena sering melahirkan rasa angkuh dan sombong. Karena sering melahirkan rasa angkuh dan sombong dari orang yang mempelajarinya. Tapi kalau tidak, ya tidaklah. Karena ada sebabnya, pada hilang sebabnya hilang pula karahnya. Tentu saja yang paling yang dikuatkan oleh sebagian besar ulama adalah dibolehkan pada asalnya ilmu yang bermanfaat itu dibolehkan, tetapi bila melahirkan kesombongan bahkan sampai menolak kebenaran akibatnya atau memperolok-olok orang yang tidak mengetahuinya, maka itu dibenci atau tidak disenangi oleh para ulama. Ya, sampai hari ini masih ada orang gara-gara syekh atau ustadznya salah dalam membaca, ya harusnya dhammah jadi kasrah misalnya, langsung ditolak, langsung direndahkan ilmunya. Sampai hari ini masih ada. Tidak pandai nahwu, pandailah mengajinya, kayak itu kan, dikiranya nahwu itu segalanya. Walaupun nahwu itu penting untuk meluruskan lisan kita, menjaga bahasa Arab kita. Cuman tidak semua yang pandai nahwu pandai bahasa Arab. Itulah. Tadi banyak soal orangnya. Tapi tidak punya beki, tidak pandai cara bekirnya. Ya kalau sampai lainnya bercerita bahasa Arab gaknya banyak lah pada orang tu. Salah. Jadi teorinya, tata bahasanya boleh hebat, tapi belum tentu bahasanya tepat. Ya, belum tentu bahasanya tepat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Imam Al-Khatib menyebutkan beberapa riwayat tentang tidak disukainya oleh ulama ilmu tersebut.
akibat daripada yang dilahirkannya dari orang-orang yang sombong dan angkuh. Qala akhbarana Abu Nuaim Al-Hafiz, telah menyampaikan atau memberitakan kepada kami Abu Nuaim Al-Hafiz, masyhur sahibu Hilyatil Auliya Ahmad bin Abdullah Abu Nuaim Al-Asbahani. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn al-Fatih Al-Hambali, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn al-Fatih Al-Hambali. Qala haddatsana Abdullah ibn Abi Dawud, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Dawud. Abu Dawud bapaknya itu yang masyhur sahibus sunan, Sunan Abi Dawud. Imam Zahabi atau lainnya mengatakan walaysa ilmuhu au bal qila inna Abdullah a'lamu min abih. Tadi mengatakan Abdullah ini lebih berilmu dari bapaknya, tapi bapaknya keduluan kesohor sehingga anak payah naik gitu. Allah musta'an. Abdullah ibn Abi Dawud As-Sijistani qala haddatsana Katsir ibn Ubaid Al-Basri qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi an Ad-Dhahhak ibn Abi Hawshab, dari Dhahhak ibn Abi Hawshab qala sami'tu Al-Qasim ibn Mukhaymirah, saya mendengar Al-Qasim ibn Mukhaymirah salah seorang tabi'in yaqul ta'allumun nahwi awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghayun. Belajar nahwu itu awalnya menyibukkan. Ya, saking sibuknya kaum muslimin dan muslimat, kami waktu darun itu muzakarah nahwu tawi. Ya, muzakarah pasti yang dibahas nahwu. Nyoba buku pekah nomor dulu ya, buku fikih. Tapi nambah kaji i'rab juga. Qala al-Imam an-Nawawi. Apun yang qalarunya? Fi'il madhi, ya kan? Mabniun 'alal fath. Ane fa'ilnya al-imamu. Imamu itu apa lo laqab atau laqab. Nah, sudah itu An-Nawawi dan seterusnya. Itu yang di i'rab. Kadang masih tagang no. Berdebat. Sampai jam 11 malam, 2 malam, kadang sampai terlolok. Ya, karena si berdebat terlolok sih. Nah, nahwu tahu itu. Makanya alhamdulillah ya kalau tamat darun hebat nahwu, ya tirnya. Nah, tapi tak pandai bahasa Arab kira. Jangan sampai lupa bahasa Arab lah, tentu lah. Nah, tapi nahwu mantap. Botan tu tak pandai bahasa Arab setelah bahasa Jawa Arab kena tadi dia. Tapi kalau waktu di pondok nak jen negara lah. Jangan tahu tak pandai awak paling pandai. Mana kena punya yutajun je deh bahasa Arab ni. Ya saya. Nah. Iya, tapi setelah bahasa Jawa Arab botan tu, oh, iko kan tak pasti pakai siko san kalimat iko tak pasti sikor. Nah. Ya sama, ya saya Inggris tuan-tuan. Ada beberapa orang profesor buat penelitian ke Amerika. Jadi dia kurang yakin dengan bahasa Inggrisnya, tak tolong ke dokter bahasa Inggris. Buat proposal. Sampai sitan sewalun boswa Jawa pihak yang akan dituju untuk penelitian kan. Bosnya mahasiswa Indonesia yang belajar sitan. Yang di sana maksudnya, bukan sitan. Yang di sana. Tengok, mana proposal apa adanya? Mana proposalnya? Ini proposalnya. Ini bahasanya Pak Prof. Ini bahasa investigasi, bukan penelitian. Untuk investigasinya. Tak ambil ni. Kalau bahasa Arab tahqiq. Tambah tak ambil. Ada sebuah kejadian lalu diselidik dan ditelisik.
Itu namanya investigasi. Misalnya bos uang mati tidak ada identitas, datang tim investigasi. Kalau ikut tidak temu ada orang dua orangnya, jawab anda meneliti, tiba-tiba bahasa investigasi, kecil kasus. Akhirnya, tapi lah doktor bahasa Inggris sembuhin. Ini doktor bahasa Inggris atau doktor grammar, tata bahasa. Tensi sopelnya, apa doa Inggris lah. Cuman bahasa kalau tidak diaktifkan sudah tadi lama tadi. Jadi kami itu kodok di nahunya menonjol. Jadi sukonya lang uang. Tapi suka cakap banyak lah pada uang tu salah. Suka cakap banyak lah uang pada salah. Tapi alhamdulillah setelah belajar langsung diaktifkan bahasa itu, akhirnya bertemulah keahlian tata bahasa dengan keahlian berbahasa. Nah, sudah itu pun sabu orang tidak pandai bahasa Arab lagi kan? Nanya bu tidak pandai bahasa Arab. Dulu contoh tadi itu ya. Yang bilang tidak pandai bahasa Arab itu yang seperti tadi itu. Nahunya mantap, tata bahasa. Coba buat tata bahasa Ocu. Tu ojon ke orang Eropa so. Tu suaranya bahasa Ocu. Pastilah galak nengok. Kamu gitu? Nah. Pasti kena galak nengok. Apa sebab? Lucu lah. Tapi nya tak tasore lah, nyelah topiknya sesuai dengan tata bahasa. Jadi tata bahasa itu bagian awal daripada memasuki bahasa Arab, bukan segala-galanya. Nah, ketika seseorang merasa itu segala-galanya, datanglah kesombongan dan keangkuhan tadi. Lah salah, juang sodor. Lah bongak, juang sodor. Ndak pandai wong Arab ni. Caranya orang lama juga kejimpun orang Arab tu tak pandai bahasa Arab. Nya sewan taujinya lah pandai nya bahasa Arab. Allah musta'an. Wa akhiruhu baghyun. Ya kata beliau, awalnya syughlun menyibukkan. Sehingga yang dibahas fikih tak bahas sama. Yang dibahas adalah nahu saraf tahu ini. Nahu cek, saraf cek. Nahu cek, saraf cek. Itu perdebatan tiap malam. Sampai jam 2 ni. Ada sampai jam 2. Kadang tak lolok ke tiap bendera. Bila jago lah basah di ambun. Dah basah badan di ambun bau tak jago. Balik ke pondok tak ada tompek. Terbasuh waktu ngantuk-ngantuk cik tompek lolok. Ni tak ada tompek lah. Di lokal lah penuh je. Air naik ke katil ke geduk. Penuh muka dong sebagunan di hati dulu. Teloteng dah. Lolok situ. Sebab ya pasal itu tak lama diganggu dia nang tu. Nya ndak bodoh kan lolok kat tadi. Nah, jadi ta'allumun nahwi awaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Yaitu pertama awalnya menyibukkan, ujung-ujungnya menentang kebenaran. Baghyun itu melampaui batas atau zalim. Qala akhbarana Abdullah ibn Umar ibn Ahmad al-Wa'idh. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar ibn Ahmad al-Wa'idh. Qala haddatsana Abi, dia berkata telah menceritakan kepada kami bapakku yaitu Umar bin Ahmad al-Wa'idh. Qala haddatsana Muhammad ibn Abbas ibn Syuja', telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbas ibn Syuja'. Qala haddatsana Ayyub ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman. Qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ibrahim Abu Taqi, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Ibrahim Abu Taqi. Qala haddatsana Salamah ibn Kulthum, telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Kulthum. Qala sami'tu Ibrahim ibn Adham, saya mendengar Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham adalah min kibariz zuhad wal ubban. Adalah terkenal Ibrahim bin Adham, terkenal kan? Ucapan-ucapan hikmahnya banyak diriwayatkan. Di antaranya Sami'tu Ibrahim bin Adham an Malik ibn Dinar, meriwayatkan dari Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar adalah salah seorang tabi'in yang juga dikenal dengan zuhudnya. Ya.
Qala talqa ar-rajula wa ma yalhanu harfan wa amaluhu lahnun kulluh. Kamu bertemu dengan seseorang, ketika berbicara tidak ada lahannya. Lahan itu maknanya adalah salah. Tidak ada salah i'rabnya. Dhamma, kasrah, fathah, sukun, pokoknya tepat selalu. Kalau bercakap la yalhan harfan, tidak ada salah silapnya dalam mengucapkan huruf itu. Fasih, sangat fasih. Tapi wa amaluhu lahnun kulluh, tapi amalannya lahan semuanya. Ya, bercakap tidak ada salah, tapi beramal salah sodong, salah semua, kata Imam Malik ibn Dinar. Jadi seseorang itu kadang-kadang dalam bercakap, dalam berbahasa luar biasa hati-hatinya, tapi dalam beramal kadang tidak hati-hati. Jadi kalau untuk bercakap, Masya Allah dinilainya itu berapa kali salahnya. Tapi kalau beramal tidak dinilainya, nak salah berapapun biasa saja. Jadi apa sebabnya? Karena tadi sibuk dengan bahasa, lupa ilmunya. Sibuk memperbaiki bahasa nahwu sharaf, lupa memperbaiki amal ibadah dengan ilmu yang sahih. Jadi akhirnya bahasa mantap tapi amalan contoh setunya. Jadi amalan setu-setu itu amalan setu-setu. Kamu amalan kamu yang tidak berdasarkan dalil tapi berdasarkan turun temurun. Nah, itu je lah buatlah waktu sodornya. Ya. Tapi kalau lisan, Masya Allah, ahli nahu, ahli sarab, ahli balaghah, tidak salah satu huruf pun, tidak salah satu kata pun. Tapi ketika memperbaiki amal tidak seperti itu telitinya. Ini kata Malik ibn Dinar. Ini sebenarnya bukan kelebihan, ini kekurangan. Biarlah amal kita tidak ada lahannya, sahih semuanya, tapi bercakap jalan apa dia cakap. Ya kan? Ada orang Masya Allah berbicara fasih, nahu sarabnya hebat, balaghahnya tinggi, retorikanya mantap, tetapi pas beramal tidak peduli entah sahih entah tidak. Karena prinsipnya, ya contoh apa buat diri ni ada macam itu lah buat. Ya, macam mana dibuat oleh nenek mama kita, buatlah seperti itu. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi talqar rajula wa ma yalhanu harfan. Sekarang ni kamu temukan orang, kata Malik bin Dinar masa tabi'in lagi, bahwasanya kamu temukan seorang tak lahan, tak salah dalam berbicara satu huruf pun, tapi amalannya salah semua. Apa sebab? Sibuk perbaiki lisan, bahasa, retorika, tapi tidak menyibukkan diri memperbaiki amal. Amal itu perbaiki dengan ilmu tadi, dengan mengamalkan ilmu. Bukan dengan mengetahui ilmu, tapi dengan mengamalkan ilmu. Kalau mengetahui ilmu belum tentu sahih amalnya. Orang tahu yang sahih begini, tapi yang tidak sahih begini, tapi karena tidak kuat, tidak ada powernya, tidak ada energinya dalam beramal, kalah oleh syahwat. Jangan aja lo delangnya. Di mana belajarnya? Jangan aja lo den. Dalun belajar pada doangnya. Iya kan? Lebih duluan saya belajar. Karena dia mengetahui memang. Tapi kalau mengamalkan belum tentu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kita ini memang penyakitnya sudah lama, sudah sejak lama di masa-masa, tentu saja setelah masa generasi yang memang kalau yang generasi sempurna terbaiknya generasi sahabat lah. Kalau generasi tabi'in sudah mulai ada bibit-bibit kerusakannya. Kan yang membuat aliran-aliran itu, aliran ini Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, apa lagi? Khawarij dan seterusnya adalah kalangan tabi'in.
Tapi kalau kalangan sahabat semuanya alhamdulillah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Makanya sekali lagi, siapa ahlus sunnah yang sesungguhnya, ya sahabatlah. Nah, kalau nak mendeteksi siapa yang benar-benar ahlus sunnah, lihat sebagaimana sahabat. Kalau seperti itu dia keyakinannya, amalannya, ibadahnya, tingkah lakunya, insyaallah dia ahli sunnah. Semakin meninggalkan generasi tersebut dalam beragamanya, semakin menjauhi ahli sunnah. Karena kita di zaman ini kan sudah berkotak-kotak, berpetak-petak. Semua mengatakan dia yang paling sunnah, dia yang paling benar. Nah, cuman baru tahu nanti di waktu amal, di waktu mengamalkan ilmu itu. Kita tanyakan ke Abu Bakar, tanyakan ke Umar, tanyakan ke sahabat secara semuanya. Tidak ada mereka mengamalkan atau meyakini seperti yang diyakini oleh kita misalnya. Berarti kita ahlus sunnah yang mana? Ahlus sunnah versi 2022. Jadi bukan versi generasi terbaik. Ya, kalau generasi terbaik ini. Nah, makanya kita meriwayatkan dari mereka riwayatnya, bukan asal bertemu saja, tidak, tapi riwayatnya ada. Dan sebagian kan dengan apa namanya, jargon bersanad kan, ya jargon bersanad, asal bersambung, datuk dan ngaji ke datuknya ngaji ke datuk itu, datuk sampai seolah-olah seluruh ilmu itu di jalur itu sodong. Kalau ada sanad di situ jalur ilmu semuanya atau patut dicium atau curigai. Ya, semua agama di jalur sanad itu datang. Tidak ada urusnya. Itu diantara tanda-tanda sanad yang diada-adakan. Ya saja sanadnya sampai ke Nabi kan, mulai dari Ustaz Dasman sampai Ustaz Usman sampai Ustaz Ghufran bersambung sana sampai ke Ali bin Abi Thalibnya. Sodo agama melalui itu sodo. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib. Jadi kamu dapatkan orang tidak lahan di lisannya tapi lahan di amalnya. Karena tadi sibuk di awal, sombong di akhir. Hadatsani Abul Qasim Al-Azhari, telah menceritakan kepada aku Abdul Qasim Al-Azhari, Ubaidullah bin Ahmad Al-Azhari. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Abbas Al-Khazzaz, disulit terus Al-Kharrazza, Ibnu Hayyuya, Abu Umar. Qala hadatsana Ibnu Abi Dawud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dawud, yaitu Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani tadi. Qala hadatsana Abdullah ibn Khubayq qala sami'tu syaikhan min ahli Dimashq. Dia berkata, saya mendengar seorang syekh dari penduduk Damaskus atau Damaskus atau Damsyik kata orang Malaysia. Yaqul, berkata, qala Ibrahim bin Adham, berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, a'rabna fil kalami fama nalhan. Kita menjaga i'rab dalam bercakap sehingga tidak lahan, tidak ada salah. Walahanna fil a'mali fama nu'rib, tapi kita sering banyak salah dalam beramal sehingga tidak bisa di-i'rab, ya tidak bisa berubah. Pokoklah dibina, ya Ustaz, la dibina pokoknya itu dapat datuk itu leh kita tahu la dibina ala sukun mabniun ala sukun, tidak ada i'rab. Padahal amal itu yang harus selalu di-i'rab. Tidak boleh mabni, harus di-i'rab. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi amal tu lebih harus dinamis, harus selalu dihidupkan, bukan dimatikan. Jadi a'rabna fil kalami fama nalhan, kata siapa tadi? Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Kita jago mi'rab dalam berbicara, tetapi tidak jago mi'rab dalam beramal. Qala Ali Khatib rahimahullah, akhbarani Abu Hasan Ali bin Ayyub Al-Qummi, telah menceritakan kepadaku Abu Hasan Ali bin Ayyub Al-Qummi. Qala, dia berkata, amba'ana Abu Ubaidullah Muhammad ibn Imran Al-Marzubani,
telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidillah Muhammad bin Imran Al-Marzubani qala akhbarani As-Suli, telah menceritakan kepadaku As-Suli, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Yahya As-Suli. Nah, secara dikenal dengan riwayat-riwayatnya dan syair-syairnya. Qala ba'dhu zuhad, berkata sebagian ahli zuhud, lam nu'ta min jahlin walakinnana nasturu wajhal ilmi bil jahli nakrahu an nalhana fi qawlina wala nubali lahna fil fi'li. Kita mendapatkan musibah bukan karena kejahilan, tetapi kita yang menutupi wajah ilmu dengan kejahilan. Sebenarnya kita di zaman tidak jahil lagi, tapi kita yang menutupi wajah ilmu dengan kejahilan kita. Ilmu alhamdulillah, ya seperti kata penyair ini, ilmu alhamdulillah sekarang dengan sangat mudah diakses, bahkan ada pada diri kita, tapi karena kejahilan kita tutup-tutupi. Nakrahu an nalhana fi qawlina, kita hati-hati takut salah dalam bertata bahasa. Wala nubalil lahna fil fi'li, tapi tidak peduli salah dalam beramal. Nah, ini kan umumnya sekarang begitu gitu. Kalau bercakap, wah hati-hati sekali, tapi berbuat, terserah saja. Jangan disinggung-singgung amalan orang. Ya. Jangan disinggung amalan orang. Ya kalau tidak ada yang mengingatkan, siapa kalau bukan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kan kata Allah SWT supaya pulang mengingatkan. Pulang mengingatkan, khususnya di tempat-tempat yang ilmu tidak menyebar. Tadilah saya katakan para penuntut ilmunya sibuk dengan nahwu dan sarf. Nah, wala nubalil lahna fil fi'li. Jadi musibah yang kita lihat hari ini, ya banyaknya perselisihan yang tak berkesudahan, banyaknya perbantahan, bahkan permusuhan. Akibat apa? Ilmu itu ditutupi. Coba kalau seandainya ilmu itu disampaikan dengan terang, kemudian kita amalkan, akan banyak ya jurang-jurang itu yang akan kita bisa hilangkan, jurang-jurang pemisah itu. Tapi enggak, sebagian dah tahu tapi menutupi ilmu tersebut. Nasallallahu alaihi afiyah. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Ubaidullah ibn Umar Al-Hafidh, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Ahmad Al-Hafidh Al-Wa'idh. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Ahmad atau Umar bin Ahmad Al-Wa'idh. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi. Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi. Qala haddatsana Nasr ibn Ali Al-Jahdami Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Nasr ibn Ali Al-Jahdami Al-Basri. Qala haddatsani Muhammad ibn Khalid, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Khalid. Qala hadatsani Ali ibn Nasr, telah menceritakan kepadaku Ali ibn Nasr, yakni abahu, yakni bapaknya. Qala ra'aitul Khalil ibn Ahmad fi naumi, saya bermimpi melihat Khalil ibn Ahmad, itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah seorang ulama besar ilmu bahasa dan penemu ilmu al-arud. Ilmu al-arud ini adalah timbangan-timbangan yang digunakan untuk menyusun sajak dan syair dalam bahasa Arab. Beliau lah penemunya, bapak nahwu. Faqultu fi manami, dalam tidur saya katakan, la ara ahadan aqala min al-Khalil, saya tidak pernah melihat orang yang secerdas Al-Khalil, yakni Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, An-Nahwi. Faqultu, lalu saya katakan, ma sana Allahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Dia kan dah mati itu. Qala ara'aita ma kunna fi, kamu tahu kan apa yang dulu kita lakukan? Artinya sangat
aktif dalam menjaga tata bahasa, menjaga bahasa ini. Fa innahu lam yakun syai'un, apa namanya, kata beliau, kita dulu sibuk dengan ilmu-ilmu bahasa tadi sampai beliau menemukan namanya ilmu al-arud tadi. Dia ahli di syair, ahli di nahwu, ahli di sarf, ahli di balaghah dan seterusnya, sehingga kesibukan kebanyakan harinya untuk itu. Apa katanya? Kamu tahu kan dulu kita sibuk dengan yang seperti itu. Fa innahu lam yakun syai'un afdalu min subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak itu kita menghabiskan waktu untuk menjaga bahasa tadi, tapi tidak ada yang lebih afdal daripada mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata mengamalkan ini lebih hebat daripada itu. Oleh sebab itu, kalau belajar nahwu jangan lupa baca subhanallah walhamdulillah. Kalau perlu itu di i'rab. Kan ndak i'rab daraba zaidun amron tawi ndak i'rab. Antum nak memukul tawi je, daraba kan memukul. Iya kan? Tentu semangat memukul tawi ini. Iya? Iya kan itu semangat menyerang tawi jadi yang timbul. Allah Ustaz. Nanti ada perkataan imam yang tentang masalah itu. Ya, siapa Al-Bishr bin Haris Al-Hafi nanti katakan dia dibonek kawan belajar nahwu kan, sudah itu ayolah nya apa guna nak laili sanad bagusnya itu sabunya daraba zaidun amran, tanyong deh apa dia itu kuering. Indah no kue itu contoh aja, awalnya duto mang yang ndak niring, awalnya laduto kan daraba zaidun amran, zaidun memukul amr. Kasan dak iyo sanda duto san. Ilmu kalau duto mulai ndak niarinya. Kata Bishr bin Haris Al-Hafi. Baik, qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Mubarak ibn Ahmad Al-Barathi telah menyampaikan hadis kepadaku, afwan Al-Bara'i telah menyampaikan berita atau mencerita kepadaku Abu Bakar Ahmad bin Mubarak bin Ahmad Al-Bara'i. Qala hadatsana Ali bin Muhammad bin Musa At-Tammar bil Basrah telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Musa At-Tammar di Basrah. Qala hadatsana Abu Isa Jubair ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Isa Jubair ibn Muhammad. Qala hadatsana Ahmad bin Abdullah At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah At-Tirmizi qala sami'tu Nasr ibn Ali, kami mendengar Nasr ibn Ali Al-Jahdami yaqul berkata sami'tu abi, saya mendengar bapakku yaitu Ali Al-Jahdami yaqul, dan dia juga seorang ahli bahasa, ra'aitul Khalilah ibn Ahmad bil manam, saya melihat Khalil bin Ahmad fil manam. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi, imam nahwu tadi, Al-Nahwi, fil manam dalam tidur. Faqultu lahu, lalu saya tanyakan kepadanya, ma fa'ala bika rabbuk, apa yang dibuat oleh Rabbmu terhadapmu? Qala ghafarani, dia ampuni dosaku. Qultu bimana jauta, apa yang membuat kamu selamat? Qala bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bukan dengan daraba zaidun amran. Jelas ya? Qultu kaifa wajadta ilmak, lalu saya tanya lagi, bagaimana dengan ilmu kamu yang banyak itu tentang nahwu, tentang arud dan sebagainya? Anil arud, maksud saya ilmu arud yang dia sendiri penemunya. Wal adab was syair, ilmu adab, sastra dan syair. Qala wajadtuhu haba'an manthura, saya dapatkan dia seperti debu yang diterbangkan angin. Tapi mimpi ini Ustaz ya, ini mimpi. Tapi kan mimpi tidak dijadikan dasar hukum, tetapi ia istiqnas, kata orang para ulama, istiqnas karena mimpi orang-orang saleh ini. Mudah-mudahan wallahu alam. Nah, tapi tidak dijadikan dasar hukum sehingga haram pula nahwu nanti tidak. Ya, Nabi sudah ikut ketentuan haram kan nahwu tidak. Tetap belajar nahwu, tapi jangan sampai rajin memperbaiki bahasa tapi lupa memperbaiki amal. Ya, memperbaiki bahasa berani tapi memperbaiki amal tidak
berani. Jadi segala amal yang tidak beralasan berdalil itu perbaiki. Sama dengan setiap nahu yang salah i'rabnya diluruskan. Apa ya? Wangi-wanginya, wangi jong disalang bahasanya kan wangi jongnya ndak tapik bahasa cumorenya ndak wangi kawak wanginya ada kawannya kan berubah bahasa kampungnya ya berubah bahasa kampungnya kok beki ndak bahasa cuma lejinya kan anda lela mantu sabuilah ke wangi lah ajim pandai bahasa cunya kan jadi rupanya marah juga orang. Oleh sebab itu maka perbaiki juga amal. Dan jangan gara-gara nahu nanti tidak menahu menerima kebenaran. Ini nanti ada Imam Malik disalang dari seseorang. Inya sendiri tidak ngerti hukum. Tapi ngerti nahu. Akhirnya dicumain Imam Malik deh. Dicemoohnya Imam Malik gara-gara itu. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin silakan azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على kaum muslimin dan muslimat kita lanjutkan, ada beberapa riwayat lagi. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, ansyadana Al-Hasan. Ini
ada yang gugur di sini, Abul Hasan. Ansyadana Abul Hasan. Bukan Hasan tapi Abul Hasan. Muhammad bin Mudhaffar ibn Abdullah As-Sarraj. Dikenal dengan Ibnu As-Sarraj Al-Baghdadi. Qala ansyadana Abu Bakar Ahmad ibn Salman ibn Al-Hasan An-Najjad Al-Faqih. Al-Faqih Asy-Syafi'i. Qala ansyadana Hilal ibn Al-Ala Al-Bahili. Asy-syair telah menyampaikan atau telah menyenandungkan syair kepada kami Hilal ibn Al-Ala Al-Bahili li nafsihi, dari gubahannya sendiri. Sabili lisanun kana yu'ribu lafzatan faya laitahu min waqfatil ardi yaslamu wa ma yanfa'u al-i'rabu illam yakun tuqa wa ma dharra za taqwa lisanun mu'ajjamu. Jalanku yang aku tempuh adalah lisan, jalan yang biasa aku tempuh karena dia seorang ahli bahasa, penyair. Adalah lisan, adalah lidah atau bahasa atau lisan atau lidah yang menggunakan bahasa tersebut, kana yu'ribu lafzatan, yang setiap kata di i'rabnya, setiap kata dijaga i'rabnya, jangan sampai salah. Faya laitahu min waqfatil ardi yaslamu, ya andainya dia di saat berdiri di depan Allah, di saat amalan diperlihatkan, dia selamat. Jadi jalan yang saya tempuh adalah hanya menyibukkan diri dengan memperbaiki bahasa, berkelisan. Maka saya takut nanti ketika amalan kita diperlihatkan, mudah-mudahan juga selamat. Mudah-mudahan juga selamat. Wa ma yanfa'ul i'rabu illam yakun tuqa. I'rab, yakni pandai berbahasa, pandai nahwu sharaf itu kalau tidak ada ketakwaan tidak berguna. Wa ma darra za taqwa lisanun mu'ajjamu. Sebaliknya orang yang bertakwa walaupun lisannya salah terus berbahasa tidak bermasalah. Jadi orang yang pandai berretorika, lancar berbahasa, tidak ada salah nahwu dan sharafnya, hebat balaghahnya, tinggi sastranya, tetapi tidak takwa, ini tidak bermanfaat. Ini kata beliau. Seperti tadi Hilal ibn Ala Al-Bahili. Baik. Dan sebaliknya, orang yang bertakwa mengamalkan ilmunya, mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, sekalipun lisannya kalau suwon baca salah tahu, ya asal baca dikit salah, baca dikit salah, ini tidak masalah, karena yang dicari bukan cakap yang benar tapi amal yang benar. Kalau cito tidak sekenek lah bono tapi cakap amal tidak benar. Karena dari awal Syekh dalam kitab ini Syekh Al-Khatib rahimahullah sudah ingatkan kita, yang penting itu bukan bercakap bukan cakapnya, tapi adalah amalannya, bukan bahasa yang digunakan, tapi amal yang dilaksanakan. Benar atau tidak? Itulah intinya. Jadi Hilal ibn Ala atau Ala ibn al-Hilal, Hilal bin Ala al-Bahili ini karena dia seorang ahli bahasa, dia mengkhawatirkan karena habis waktunya memperbaiki lisan, tidak sempat memperbaiki amalan. Padahal tidak pun lancar berbahasa Arab, ya disukunkan aja semuanya kan sakin taslam, ya kan, ya sakin taslam, disukunkan aja seluruh air huruf itu selamat kita. Ya kan, misalnya tadi daraba Zaid Amr, selesai, dimuatin sodoro itu tidak apa merah selamatnya. Nah orang seperti ini walaupun tak tepat bahasa nahwu sharafnya, tidak hebat nahwu sharafnya, tapi masya Allah kalau sholat di saf pertama terus, kalau keluar dari masjid terakhir terus, kalau berinfak paling pertama dan paling banyak pula, ya di samping yang disembunyikan ada yang dinampakkan. Ya pokoknya kalau makan selesaikan orang dulu baru dia misalnya.
Nah, ini lebih bermanfaat daripada orang yang bahasa retorikanya hebat tapi pas giliran beramal selalu terlambat. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, sekalipun lisannya lisan orang ajam. Ya, lisannya orang ajam, tidak mantap bahasa Arabnya, tapi mantap amalannya. Itulah lebih kurang yang dikatakan oleh mereka. Itulah sebabnya ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam babu karahati ta'allumin nahwi, bab tidak disukai mempelajari nahwu kalau melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Akhbarana, berkata beliau, akhbarana Abul Qasim Abdul Aziz bin Ali bin Ahmad Al-Khayyat Al-Azji, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Abdul Aziz bin Ali bin Ahmad Al-Khayyat Al-Azji, qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad Al-Mufid bil Jarjaraya, nisbat kepada Jarjarai, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mufid bi Jarjaraya di Al-Jarjaraya min biladi Khurasan. Qala hadatsana Muhammad ibn Makhlad, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Makhlad. Qala hadatsana Muhammad ibn Al-Musanna As-Simsar. Qala, dia berkata, kunna inda Bishr ibn al-Harith, kami pernah bersama dengan Bishr ibn al-Harith. Sudah sering disebut namanya ya, Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Ya, al-Hafi al-Baghdadi, seorang zuhud, seorang ahli ibadah yang yang selalu tidak pakai sandal kemana-mana, bahkan disebut dengan al-Hafi. Wa indahu Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, bersama dia ada Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari. Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari salah seorang ulama besar, ya, perawi hadis dan juga ahli bahasa Arab, ahli nahwu, ahli dan sebagainya. Wa kana min sadatil muslimin. Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari ini termasuk min sadatil muslimin, pemimpin-pemimpin orang Islam, artinya pembesar, tokoh masyarakat muslim dan ulamanya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada Bishr ibn al-Haris al-Hafi yang ahli ibadah tadi, ya Abu Nasr, wahai Abu Nasr, anta rajulun qad qara'ta al-Quran, kamu ini adalah orang yang sudah membaca Al-Quran. Maksudnya membaca di sini bukan hanya baca al-ibadah, tidak, maksudnya sudah dengan qiraatnya, dengan hafalannya. Wa katabtal hadis, dan juga tidak dan banyak menulis hadis. Falima la tata'allamul arabiyyah, kenapa kamu tidak mau belajar ilmu bahasa Arab? Ma ta'rifu bil lahna hatta la talhan, sehingga kamu tahu mana yang salah, mana lahan, mana tidak, sehingga kamu tidak salah nanti dalam mengucapkannya, menyampaikannya. Qala wa man yu'allimuni ya Abul Fadl, siapa yang akan mengajarkan saya wahai Abul Fadl? Qala ana ya Abu Nasr, saya yang akan mengajarkannya. Qala faf'al, kalau gitu ayo kita belajar. Qala qul, lalu dia katakan, coba kau baca, daraba Zaidun Amran, kan ini contoh nahwu selalu kan, daraba Zaidun Amran, daraba fi'il madhi, Zaidun fa'il wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, wa amran mansubun maf'ulun bihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Qala, lalu dia berkata, faqala lahu Bishr, lalu Bishr al-Hafi ketika dibikin contoh daraba Zaidun Amran, dia bertanya, ya akhi, wahai saudaraku, lima darabahu, apa salahnya Amran kok dipukul sama Zaid? Iya kan, orang ini kan orang ahli ibadah, dia sufi. Nah, apa salahnya Amran itu dipukul oleh Zaid? Qala ya Abu Nasr,
Ma darabahu. Wahai Abu Nasr, sebenarnya dia tidak mukul. Sebenarnya dia tidak memukulnya. Wa inna ma hadza aslun wudi. Tapi ini adalah kaedah yang dibuat. Kaedah yang dibuat sehingga buku nahwu dari elementary sampai advance tingkat tinggi pasti daraba Zaidun amran tawi. Asal masuk bab fi'il madhi, masuk bab fa'il, bab masuk pokoknya daraba Zaidun amran. Jadi amrun ke tawi. Nah. Azaidun ke tukang tuku tawi. Allah musta'an. Jadi ini adalah aslun wudh. Ini adalah contoh yang menjadi rujukan bagi segala contoh. Nah. Faqala Bishrun, lalu Bishr al-Hafi apa katanya? Hadza awwaluhu kadzib. Ini ilmu awalnya saja sudah bohong. Subhanallah. Oleh sebab itu apa katanya? La hajati ilayya, la hajata li fihi. Kalau gitu saya nak butuh ilmu yang bohong-bohong ini, saya nak perlu. Jadi awalnya lah baduto, apalagi ujung. Jadi kalau ahli bono nahu bisa baduto dia gak tidak. Jadi hati-hati. Makanya di sini perlunya menyetarakan antara ilmu amal dengan ilmu alat ini. Sebab kalau ilmu alat ini kalau tidak barengi dengan ketakwaan, akhirnya jadi alat yang seperti tadi kata beliau, ini awalnya saja dusta, apalagi ujungnya. Mulai belajar lah pandai badutonya. Allah musta'an. Taib. Ya dibawa ke orang zuhud pula. Dia macam itu jawabannya. Nah, kalau awak kan dah. Tapi kalau dapat daraba Zaidun amron dia, babocong ke amak rumah dulu leh. Ayat mantap on lapal Quran dia. Jadi Quran dia daraba Zaidun amron. Allah musta'an. Baik. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa belajar yang seperti ini nahwu ini kata beliau juga tidak tidak selalu diperlukan. Khususnya bagi ahli ibadah mereka tidak mau. Dutu awal dustanam. Qala rahimahullah akhbarana Abu Nasr Ahmad bin Ali bin Abdus al-Ahwazi ijazatan, telah menceritakan kepada kami Abu Nasr Ahmad bin Ali ibn Abdus al-Ahwazi secara ijazah, artinya bukan sama tapi diizinkan meriwayatkan. Qala sami'tu Muhammad ibn Ibrahim al-Asbahani, saya mendengar Muhammad bin Ibrahim al-Asbahani yaqul, berkata sami'tu Abdullah ibn al-Husain ibn Sa'id al-Malati, saya mendengar Abdullah bin Husain bin Sa'id al-Malati yaqul, berkata sami'tu Abu Harun Muhammad ibn Harun saya mendengar Abu Harun Muhammad bin Harun yaqul sami'tu Ibn Abi Uwais, saya mendengar Ibnu Abi Uwais yaqul, berkata hadara, yani Ibnu Abi Uwais tentunya Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani, anak paman Imam Malik. Ya juga. Ya, sahabat-sahabat Ibnu Abi Uwais, siapa Ibnu Abi Uwais enggak? Baik. Jadi Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais al-Madani, anak apa Imam Malik. Imam Malik nak jawab lah, alhamdulillah. Sampai nama Imam Malik sih kau dapat Malik kan. Qala hadara rajulun minal ashraf, seorang laki-laki dari kalangan al-ashraf. Al-ashraf di sini bisa dari kalangan alul bait atau mungkin saja maksudnya dari orang-orang bangsawan. Ya, saya tidak tahu siapa yang dimaksud di sini. Apakah yang keturunan Nabi dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib disebut juga dengan syarif, jamaknya ashraf, atau bisa saja makna syarif secara umum yaitu bangsa orang-orang terpandang. Min al-ashraf alaihi thawbu harir, dia memakai baju dari sutra. Hadir seorang laki-laki dari kalangan bangsawan memakai baju sutra. Qala, lalu perawi Ibnu Abi Uwais berkata, fatakallama Malikun bikalamin lahana fihi. Jadi hadir di majelis Imam Malik. Di mana? Di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Lalu Imam Malik seperti biasa berbicara, menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi.
di Raudah. Cuma tu dia tak pernah datang Nabi kayaknya sudah. Lama tu Imam Malik majuan hadis di Raudah. Di sampingnya lah taklah pernah terkalu. Berarti hebatnya syekh belakangan lah pada Imam Malik. Kalau itu kaedah kan. Nah. Berarti Imam Malik tak wali cendur. Kalamin lahana fihi. Lahan dia dalam bercakap tadi. Secara nahu salah. Qala faqala Syarif. Sang bangsawan tadi, memang kalau orang hebat-hebat, orang yang sudah merasa cukup itu selalu agak cepat ininya. Sombongnya lahir. Faqala Syarif, ma kana li abawai hadza dirhamani yunfiqani alaihi wa li'amini wa yu'allimanihi an-nahw. Memangnya bapak orang ini ditunjuk bapaknya Imam Malik. Memangnya tidak punya uang hanya 2 dirham untuk ngajar dia nahu katanya. Ini bahasa merendahkan Imam Malik. Tidak nahu piti ayah pajiko. Itulah bahasa bapak haji jika Imam Malik rahimahullah. Jadi maka kalau tonton jangan heran lah kalau kini uang ada mempaji-pajian ulama, pajian-pajian ustaz biasanya nyeki model nahunya. Dari dulu ada, di sepanjang zaman ada. Jadi kalau orang yang lisannya hanya fitnah, cemooh, merendahkan, ya memang orang kehabisan dalil. Cuma Imam Malik. Tidak ada piti ayah 2 dirham untuk majunya nahu suruh belajar nahu dulu. Jangan saya dila lah je. Baju lihat ke pondok belajar nahunya. Nah, dapat ijarah. Ini baca salah tahu je. Tapi suang belajar nahu dia. Ini contoh tadi tu. Apa dia nak wo yang bekinya dan pandai bekiranya. Nya kalau di bekir banyaklah solat bodoh. Iya. Ada dulu orang tak pandai bekir radio, tu cuba bekir radio. Awal usah cik, sudah itu usah sodo. Gitulah modelnya. Jadi salah tadi tu katanya. Tak pun tak beki. Kalau dah beki goyongnya usah lah banyak pada itunya. Itulah model. Jadi orang Masya Allah. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kecenderungan ini yang membuat sebagian ulama jadi mengatakan dibenci mempelajari ilmu seperti itu. Nah, lalu dia bilang, apakah tidak ada piti ayahnya 2 dirham saja untuk ngajar dia nah? Qala si Ibnu Abi Uwais berkata, Fasami'a Malikun. Jadi tidaklah sambil bisik-bisik, kedengaran sama Imam Malik. Kedengaran oleh Imam Malik rahimahullah. Itu ibu jati Imam Malik kan lakukan untuk ilmu lah seperti itu. Dia ya untuk Syekh Hijaz itu orang ke Malik bertanya, bahkan bukan Hijaz, datang dari mana-mana, bukan dari Andalus datang ke Madinah untuk belajar ke Malik. Jadi itu semua belajar nahu lihat dia kan. Kajian dengan nahu itu sudah paham orang deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata Imam Malik? Fasami'a Malikun kalam Syarif. Imam Malik mendengar kata orang Syarif tadi atau bangsawan tadi. Faqala, lalu dia jawab. Yang seperti ini boleh dijawab nih. Boleh dijawab. Ya, apa kata Imam Malik? La anta arifa ma yahillu laka libsuhu mimma yahrumu alayka khairul laka min daraba Abdullahi Zaidan aw daraba Zaidun Abdullah. Wahai orang Asy-Syarif, kamu mempelajari mana yang halal kamu pakai, mana yang haram, lebih baik daripada mempelajari daraba Zaidun Amran. Jadi ya, lebih baik kamu tahu apa hukum pakai, kenapa sutra dia itu kan? Kamu tahu hukum pakai sutra haram itu lebih baik daripada tahu daraba Zaidun Amran. Kalau di sini contoh Imam Malik daraba Zaidun Abdullah. Ya. Apa guna daraba Zaidun Abdullah? Muku-muku tahu aja. Padahal hukum memakai sutra kamu tidak tahu. Gitu ya. Apa gunanya antum ahli belajar
hafal syair-syair dan nahwu sharab segalanya, bisa mana fa'il, mana maf'ul, mana maf'ulun bi dan seterusnya kan, tapi tidak pandai memperbaiki amal. Ya, tidak memperbaiki amal. Oleh sebab itu, maka Imam Malik rahimahullah menjawab orang ini. Karena memang dicobain bulu kan. Tentu dijelaskan. Aku pakai sutra dah abe hukumnya. Berdosa enggak nanti? Berdosa pakai sutra? Berdosa. Dan tidak tentu daraba Zaidun Amron, insyaallah tidak berdosa. Iya enggak? Dan bahwa amalan-amalan yang tidak disyariatkan dikerjakan rugi, tentu dia. Tapi tidak tentu mosong daraba Zaidun Amran. Yang pertama Bapak halo kan? Kalau ini belum tentu. Oleh itu kaum muslimin tidak rugi kita. Jadi antum meninggalkan, mengetahui amalan yang tidak ada dasar syar'inya, lalu ditinggalkan dengan ilmu itu, lebih baik daripada mengetahui daraba Zaidun Amran. Fasih, tidak salah satu kalimat pun, tidak satu kata pun. Tapi tidak bisa membedakan mana amalan yang disunahkan, mana amalan yang tidak disunahkan. Rugi besar kan? Rugi besar. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang kuat. Daripada, tapi daraba Zaidun Amran apa? Berarti alat itu sebenarnya tidak digunakan pada tempat yang seharusnya. Itu kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu makanya datang dari sebagian ulama tadi bahwa mempelajari ilmu nahwu yang menakhirkan kesombongan, menolak kebenaran, itu tidak disukai dan disenangi. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sinilah. Nah, untuk nak belajar nahwu ya tuh lah. Hah? Apa tuh? Tahu saya belajar nahwu je lah. Al-i'rabu, asli kata i'rab itu adalah taghayyur, at-taghyir. Jadi al-i'rab itu taghayyuru awakhiril kalimat bi taghayyuril awamilid dakhilati 'alaiha. Itu berubahnya ujung-ujung sebuah kata dalam bahasa Arab disebabkan oleh berbedanya amil yang masuk kepadanya. Tu untuk tanya lo apa lo amil lu ni kan? Apa beza je amil zakat banyak lu tu. Ya, daftar wajah nahwu ya. Nah, amil itu di antara amil tu ada fi'il. Fi'il tu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, contoh tadi kan daraba tu amil tu. Amil tu artinya yang mengojong. Ya, yang mengerjakan. Dah, yang membuat dhamma tu, yang membuat kasrah ini tu, membuat masalah. Jadi daraba Zaidun. Zaidun dek topik di rapaknya baca doang Zaidun nya fa'il. Ketika amrun termasuk ke jadi korbannya, jadi nasab. Kan nasab tu kan kalau dia tolak dia bahasa kalau rapak kan tangkik kan, kalau nasab tu babi dia nah dimusuhi tu, makanya nasab tu kono kojong tahu lah, makanya di amrunnya. Kalau beko soal ubah nanti lah masyaallah huruf jar beko di ke amron tu. Dah amron je baca lah amrin leh bi amrin. Jadi marra Zaidun bi amrin. Aku lama kau jauh tu. Ya, lama kau jauh tapi sudah itu sombong wak deh. Sehingga ustaz kalau salah contoh tadi tu ndak ada piti ayat tu majunya nah. Semua belajar ke kampung pondok leknya. Enggak boleh salah dia dah. Tapi ketika amalnya salah untuk saja. La jolin enggak disyariatkan, diusahakan untuk disahkan. Jadi oleh itu kaum muslimin. Jadi nahwu itu bukan segalanya. Tidak semua orang pandai nahwu, pandai bahasa Arab. Sebaliknya juga tidak semua orang pandai bahasa Arab mengetahui
nahu. Tapi kalau pilih-pilih, mana yang lebih bagus? Pandai bahasa Arab tidak pandai nahu atau pandai nahu tidak pandai bahasa Arab? Kamu pandai bahasa Arab walaupun tidak pandai nahu. Nah, tapi pandai bahasa Arab itu bukan maksudnya apel kata-kata tidak paham makna, itu lain loh. Ini jangan sama lah. Dan lalu apel kata-kata kan. Sudah itu bawa bahasa Arab ke orang Arab dulu, tidak ngerti orang Arab dulu. Jadinya lah bahasa Arabnya, tapi orang Arab tidak ngerti. Tidak bahasa Arabnya bawa balik kamus Mahmud Yunus lihat lainnya, kamus Marbawi lainnya, Al-Munawwar masuknya, tapi orang Arab tidak ngerti. Salah susun ke salah. Secara nahu betul lah, secara nahu betul, tapi secara bahasa belum betul. Itu yang buat sombong aku kadang banyak solat tadi duyungnya, tapi pun tak punya backing deh, dan pandai backing dia. Nya kalau dah backing lah biar pada itu salah. Jadi Allah musta'an. Jadi kalau tujuannya adalah menolak kebenaran, menghabiskan waktu sehingga lupa memperbaiki amalan, maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya untuk mentakwimul lisan, untuk perbaiki dan memudahkan menghafal, kemudian memudahkan memahami mana fa'il, mana maf'ul, dan di saat kebenaran jelas, walaupun secara nahwu tak masuk, kita tinggalkan nahwu. Tidak ketinggalkan saraf. Karena pemahaman itu bukan tergantung pada nahwu saja, tapi pada bahasa orang Arab itu sendiri. Jelas? Ya, kalau dia baca tulisan yang pandai nahwu tapi tidak pandai bahasa Arab. Awak sepaya-paya paham apalagi orang Arab. Ya, awak biasa di pondok payah paham apalagi orang Arabnya bahasa Arabnya. Kalau di Arab itu sesuainya fi'il madhi, fa'il, maf'ulun bihi, pas sodornya. Cuman ketika disodor ke orang Arab paham boyanya, siapa paham? Pukung dia tidak paham dia bahasa. Nyo kata-kata Arab, tapi pemasangannya tidak pas. Di Arab itu pasti Arabnya, nahwu Arab pasti. Jadi tidak semua yang pandai nahwu pandai bahasa Arab. Dan juga sebaliknya, orang Arab tidak semuanya pandai nahwu. Bahkan kalau ujian nahwu Arab nuwai ke awaknya. Maksudnya minta ringkasan ke awak. Bertanya ke awak. Nah. Tapi kalau bahasa Arab awak lo bertanya kayaknya. Jalan ya. Jadi yang biasa di pondok-pondok kita itu adalah nahwu Arab pada umumnya. Kalau bahasa Arab itu yang belajar bahasa pun kawaid bahasa aja di mana nahwu Arab juga masih. Kau tak matuk dia datuk bertanya, lama jadi. Nah, esok daftar nahwu Arab ada kelas nahwu, ada kelas nahwu di mana kini? Ada Darunnya lah belajar Darun masih ada. Nah. Maksudnya? Atau badah? Mantap. Nah, alhamdulillah. Ada di Taubah khusus untuk lansia. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.